Permasalahan berat badan memang selalu menjadi topik yang seksi di kalangan perempuan. Ada yang punya masalah dengan kekurusan, kegendutan, kurang inilah, kurang itulah. It's okay, kita perempuan. Justru yang menjadi masalah besar adalah ketika kita sudah tidak peduli dengan tubuh kita lagi. Kita tidak mau merawatnya dan tidak mementingkan zat-zat apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Berbicara soal diet, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Kita mau ngobrol soal pengalaman dietnya. Ada banyak pertanyaan pastinya kalau bicara soal diet ini ya. So, tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita sapa yuk tamu kita hari ini di Freestyle. Halo Kak Hana, apa kabar? Gimana? Halo. Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Wah, luar Insya Allah biasa sehat. banget. Luar biasa banget nih, cerah banget pagi ini. Seneng nih bisa ada Kak Hana di sini, bisa sharing-sharing. Kita bisa ngobrol-ngobrol nih nanti soal dietnya. Ini cerah karena pengaruh makeup sih, Bu. Dasar, kan emang cerah juga tuh. Glowing ya, glowing. Ya, amin. Doain aja glowing. Iya. Oke. Gimana? Mau ini dulu, mau sapa-sapa dulu teman-teman kita yang di luar sana? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Hana Putri Fadila, biasanya dipanggil Hana. Aku di sini diundang oleh Kak Friska yang luar biasa ini untuk sharing mengenai diet dan pola hidup sehat yang aku jalanin selama ini. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua di luar sana. Yeay! Aku semangat banget nih hari ini, pengen nanya banyak sama Hana nih. Nah, kita langsung aja karena aku di sini udah siapin beberapa pertanyaan. Wah, Bunda. Oke, Bun. Lemparkan semua. Oke, sip. Pertanyaan pertama. Kenapa pada saat itu Kak Hana memutuskan untuk diet? Apa sih alasannya? Alasannya karena apa ya? Waktu itu tahun 2019 aku mulainya ya. Jadi pada saat itu sih aku emang saat itu bisa dibilang kayak titik low aku lah saat itu. Jadi aku ngerasa kayak di pola hidup saat itu kayak nggak buat aku bahagia. Terus jadinya aku ngerasa kayak perlu ada suatu perubahan ke arah yang lebih baik gitu kan. Jadi makanya aku kayak mau coba menantang diri aku, bisa nggak sih aku diet kayak gitu. Karena selama ini kan aku bukan tipikal orang yang suka olahraga, makan. Sebenarnya sejujur aku pemakan loh orangnya. Maksudnya makan apa aja gitu itu. Aku Foodies ya, banget foodies. sampai sekarang sebenarnya. Iya, foodie. Kakak dia tahu nih, aku foodie banget. Oke. Berarti alasannya waktu itu memang ini ya, lagi ada something ya sepertinya ya. Waktu itu. Iya. Nah, berarti waktu itu sempat ngatur pola makan gitu ya? Iya, sempat ngatur. Nah, pola makan yang seperti apa sih yang Kak Hana lakukan? Kalau boleh tahu. Ini yang gimana nih? Soalnya kan aku ngejalanin ini pasti ada trial errornya kan. Jadi benar. kalau awal-awal itu sih kayak lebih diatur porsinya aja sih dulu gitu kan. Terus karena dulu kan belum tahu ya gimana sih yang cocok sama aku, jadi aku ngikutin pola makan dari aplikasi gitu. Namun cuman bertahan seminggu, habis itu naik lagi. Wah, karena aplikasi apa tuh kalau boleh tahu? aku lupa. Mungkin Soalnya itu teman-teman kita mau coba. aplikasinya lupa. Soalnya itu kan kayaknya aplikasi orang luar deh waktu itu. Jadi kayak makannya tuh ya salad lah, apalah gitu. Cuman kadang-kadang kan aku juga masukin juga kayak masakan Indonesia ya. Namun lama-lama kalau terlalu terpaku sama aplikasi, jatuhnya tuh kayak apa ya, bosen gitu kan, terpaku banget, kayak ngerasa tuh terbebani ya kan. Jadi lama-lama tuh aku cari informasi lagi kan. Jadi aku nemuin YouTube channel gitu,
Kayaknya kalau teman-teman di luar sana tuh tahu lah namanya Mbak Yuda Baksun. Wah, Itu- kenal banget nih. Oh, Sering ngikutin juga soalnya. iya. Ya, dia salah satu inspirasi diri aku, salah satunya. Makanya setelah ngelihat konten-konten dia yang dulu itu berguna banget sebenarnya. Jadi dari situ sih aku mencoba mengubah pola makan, terus memahami namanya kalori, terus namanya apa sih, pola gizi seimbang, makronutrien, mikronutrien ya, dan lain sebagainya. Begitu. Berarti such a pengalaman baru banget ya waktu itu ya. Iya. Meng-create makanan sendiri yang healthy gitu ya. Dan ya kalau kita bicara makanan luar, pastinya kalau baru-baru mulai itu gimana ya kalau makanan luar gitu ya. Iya, namanya mengubah pola makan yang dari sebelumnya gimana sampai kayak berubah besar itu kan besar banget ya. Jadi makanya tuh kalau aku saranin teman-teman semua kalau misalnya ingin mengubah pola hidup yang lebih sehat, start hal kecil aja dulu. Mau ke pola makan, nggak perlu kayak lebih nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan gula, nggak boleh makan itu. Kayak menurut aku sih itu nggak sehat nasi, jangan bilang jangka panjang. Karena gimana ya, tidak ada satupun makanan itu yang ajaib bisa buat kamu kurus ataupun buat kamu gendut. Wah, luar biasa nih. Yang membuat kita bisa kurusan atau gendutan itu sebenarnya kan jika dilakukan dalam jangka panjang kan, bukan makanan itu, tapi jumlahnya. Kadang orang salah kaprah, salahin nasi kan tidak salah apa-apa. Iya ya, nasi ini selalu jadi objek ya. Kambing hitam, iya, dikambing hitam kan. Yang gimana ya, aduh nggak mau makan nasi deh gitu ya, biar hari ini tuh dietnya lancar gitu. Atau ada juga yang oke lah kalau misalnya kita ceng gitu ya, mau ceng jadi karbohidrat yang lain gitu. Ini kan kalau kita tanpa karbohidrat sama sekali itu gimana ya gitu ya. Itu nggak bakalan memenuhi gitu ya. Gimana? Iya. Soalnya aku kan juga waktu awal kayak sempat kayak restrict karbo ya. Gitu. Jadi emang ngurangin karbo banget gitu. Namun lama-kelamaan kayak kalau kita ngelakuin restrict karbo banyak dalam jangka waktu yang panjang, itu ada efek nggak bagus di tubuh kita. Ya, misalnya sebenarnya untuk tubuh kita bekerja itu memang butuh karbohidrat, ya kan? Apalagi seperti otak kita untuk bekerja, berpikir itu. Itu sumber energinya tuh nggak bisa dari yang lain, nggak bisa dari lemak, protein, harus dari karbohidrat. Makanya kalau untuk orang pekerjaannya tuh butuh problem solving lah istilahnya, banyak berpikir kan? Gitu ya. Iya, banyak berpikir. Pasti kan nanti udah panas otaknya pasti lapar gitu kan. Ya itu tuh minta energi karena sudah digunakan energinya buat berpikir tersebut. Menarik. Aku juga kemarin itu sempat ada sesuatu yang lagi diikhtiarkan jadi belajar gitu ya, belajar biar bisa I get it lah gitu ya. Jadi sewaktu aku belajar itu aku ngerasa cepet lapar. Itu gimana sih? Itu gimana tuh Kak Hana? Kalau untuk hal tersebut ya, misalnya kalau kita belajarnya ini aktivitasnya gimana dulu. Kalau misalnya duduk yang lama, usahain emang sekitar berapa ya? Aku lupa berapa persisnya ya. 15 menit, 20 menit sih aku lupa. Nanti kita mungkin ambil minum dulu, atau mau coffee break lah dulu, atau berbincang sama rekan kerja atau keluarga pada saat itu, supaya tubuh kita itu kan bergerak ya istilahnya. Kalau untuk makan ya, kalau misalnya dirasa emang pengen makan aja, tapi coba untuk mindful eating istilahnya tuh, kita makan kita sadar, bukan kita makan tapi pikiran kita tuh kemana-mana gitu kan. Kadang-kadang kan kita suka gitu ya kan, misalnya kita makan sambil nonton, tahu-tahu aja pas udah nonton udah habis makanannya, kita nggak nyadar tuh kita nyumin duluan. Itu berarti kan kita nggak fokus ke aktivitas makannya kan. Padahal tubuh kita itu perlu waktu sekitar 20 menit setelah kita makan itu untuk memberikan sinyal kenyang. Namun karena tubuh kita, otak kita itu terbagi dua fokusnya, jadinya
nggak maksimal untuk memberikan sinyal tersebut. Wah, makin kagum nih sama Kak Hana. Pengetahuannya luar biasa banget. Masih banyak belajar, Bu. Mau jadi ini nggak? Mau jadi coach aku nggak? Doain aja lah ya, Bu. Ada sih kayaknya ke situ, tapi ya doain aja lah ya. Let's see lah. Tapi aku berharapnya gitu sih ya. Nanti sometimes lah ya bisa jadi coach gitu ya ke depannya. Terus menarik masih perlu banyak belajar. Ya, kita masih, ya pastinya kita masih muda, pasti kita butuh banyak belajar gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya Kak Hana mulai, aku mau jadi peserta pertama nih. Yang mau konsul. Oke. Menarik. Tadi aku sempat highlight soal ini ya, kalau kita lapar itu jangan langsung makan gitu ya, tapi kita ini dulu ya, sebaiknya mau kita coffee break atau kita minum air putih dulu ya gitu. Ya, air putih dulu. Kadang-kadang kan lapar itu kan ada lapar asli sama lapar semu. Lapar asli itu kayak yang kita makan, misalnya lapar karena belum makan pagi, belum makan siang gitu, belum makan berat lah jatuhnya. Kalau lapar semu itu ya lapar, tapi laparnya itu sifatnya beda sama lapar asli tadi. Kalau untuk membedakannya, lapar asli itu biasanya tidak ada kita pengen makanan spesifik. Misalnya kita lapar kan siang, lapar gitu. Tapi kita nggak pengen apa-apa. Misalnya istilahnya bukan makanan spesifik gitu kan. Dan datangnya itu kayak pelan gitu, naik kayak gitu. Nanti dia karena kita belum lama bisa turun lagi, dia kayak gitu kan. Kalau untuk dia lapar semu itu kadang-kadang kalau untuk haus bisa jadi, kalau untuk karena kurang minum ya dehidrasi, namun bisa jadi karena orangnya mungkin kebiasaan kurang minum, jadi tubuhnya ngasih sinyal itu lapar, sebenarnya dia butuh minum. Ada yang seperti itu. Ada juga lapar yang emang karena pengaruh hormon, ya kan. Apalagi kalau wanita ya, tahu lah ya Bu, sebulan sekali pasti ada ya, namanya craving gitu namanya kan. Jadi craving kayak kita pengen tiba apa sih, pengen makan coklat atau ya itu namanya lapar semu itu tadi. Kalau untuk hormon nggak apa-apa makan ya sekali atau apa gitu. Yang penting sebenarnya sih pola diet itu kan sebenarnya pengaturan pola makan dengan tujuan tertentu ya. Kadang orang-orang suka salah definisi nih. Kadang diet pasti dikorelasikan pada penurunan berat badan aja gitu kan. Padahal sebenarnya yang kita lakuin makan sehari-hari itu pola diet kita. Nah, biarlah teman-teman sendiri yang bisa mengintrospeksi dirinya, apakah pola diet aku ini sudah seimbang nggak, sudah sehat nggak gitu. Kadang ya kita suka lupa aja gitu, kadang mikirnya jangka pendek kadang-kadang. Karena jujur aku dulu mikirnya itu makan itu ya karena aku happy ya makan aja apa aja dulu kayak gitu. Namun efeknya itu sebenarnya jauh dari itu. Tubuh kita itu butuh energi, ya ada nutrisi yang perlu untuk memperbaiki sel-sel tubuhnya ya. Makanya kadang-kadang aku ngelakuin pola hidup seperti ini sebenarnya sih untuk sebagai tanda bentuk berterima kasih kepada tubuh aku sendiri. Sebenarnya itu aku nggak mau mensabotase diri aku lagi kayak seperti aku yang dulu. Iya. Aku juga sebenarnya dulu pernah sih ya punya target gitu ya. Aku juga dulu pernah coba diet dan ya turun sampai 12 kiloan lah dalam waktu 2 bulan berapa hari ya. Gak nyampe 3 bulan sih waktu itu. Jadi targetnya itu memang untuk jangka pendek. Maksudnya itu pengen turun berapa? Ya maksudnya dulu tuh kan masih muda ya Ci. Jadi ya pengen cepet menghasilkan sesuatu gitu ya. Maksudnya tuh pengen cepet kurus, dan setelah itu ya kita nggak mikir lagi gitu. Abis ini mau ngapain sih gitu ya. Jadi nggak sustain gitu ya. Nggak sustain meskipun tubuhku waktu itu sudah clean dan sudah terbiasa dengan pola sehat. Bahkan setelah 3 bulan itu pun juga tetap melanjutkan sampai ke bulan berikutnya. Tapi ketika kembali lagi ke kesibukan gitu ya, nah itu balik lagi gitu. Dan ya kayak gitu sih,
konsisten ya, memang kuncinya tadi ya, yang aku bisa konsisten dari yang Kak Hana bilang gitu ya. Oke, menarik. Aku udah banyak dapat insight nih. Baru beberapa menit tapi udah banyak dapat insight. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak Hana, agak sensitif, nggak apa-apa ya? Oh iya, apa itu? Sebutkan saja, nggak apa-apa. Ya, agak sensitif ya. Waktu itu sempat turun berapa kilo sih? Oh, turun berapa kilonya? Ini perlu disebutin angka awalnya nggak? Boleh, dari berapa kilo ke berapa kilo gitu. Sebelumnya untuk teman-teman mungkin aku kasih disclaimer ya, ini trigger warning karena bakal nyebutin angka. Mungkin bagi teman-teman yang punya apa istilahnya, pemikiran yang tidak baik terhadap angka, seperti teman-teman yang mengalami eating disorder atau disorder eating, mungkin bisa di skip dulu ya. Sudah aku disclaimer ya dari awal. Jadi pada saat itu berat badan terberat aku 69 kilo ya, tapi aku mulainya pada saat itu 68 kilo ya, 68. Namun karena aku ngelakuin diet tapi trial error tadi, jadinya naik lagi 69. Karena menurut aku sih itu wajar sih naik ya, karena emang baru sebentar. Bisa jadi yang turun itu kan sebelumnya karena itu ya, masa air dulu kan yang turun. Ya. Jadi saat itu sampai kalau terendahnya, tapi sekarang nggak sampai sih gitu ya. Dulu sempat namanya angkanya 47 tuh dalam waktu kurang lebih setahun lebih sih. Jadi jauh aku turun pada saat itu. Ya, mungkin teman-teman pasti bilang, wow bisa itu. Tapi sekarang jujur ya teman-teman, gimana? Badan aku tidak segitu lagi. Aku naik kok, namun aku yang sekarang lebih happy. Kenapa? Karena mungkin pada saat itu awal-awal sih ya aku ngelakuin dengan cara yang istilahnya sehat lah, istilahnya kan. Olahraga, pola makannya masih aman. Namun seiring berjalan waktu kan turun. Kita kadang-kadang kan lihat ada hasil, kita jadinya terlalu obses ya. Jadi ada yang seperti itu kan. Iya benar. Mungkin pada saat sudah mulai di 50 berapa gitu tuh pengen lebih. Padahal ya itu. Namun lama-lama aku terlalu mikirin angka gitu, seperti kalori makanan gitu kan. Lihat makanan tuh pasti yang terbesit di pikiran tuh maka kalorinya gitu. Iya, ngitung ya bawaannya ya. Iya, ngitung bawaannya. Dan gitu kan sebenarnya kita nggak bisa ngitung ya di kepala lagi. Iya benar. Aku juga sih waktu itu waktu pas berat badan aku tuh turun yang cepet gitu ya, banget turunnya. Jadi pas mau makan ini ya, kita tuh kan sebenarnya eating itu kan harusnya mindful ya, kayak yang Kak Hana bilang tadi ya. Ya, mindful. Aku jadi malah kayak makan nggak ya gitu ya. Padahal sebenarnya itu udah nggak apa-apa gitu, karena kan kita emang waktunya, emang time-nya itu udah harus makan. Tapi jadi itu kayak mikir ini berapa sih kalorinya gitu ya. Iya, tiba-tiba angka gitu kan. Padahal kalau misalnya aku aku makan ini besok berapa ya, gimana ya, cepet gak ya berat badan aku turun dalam minggu ini gitu ya, atau besok bakalan naik sekilo gak ya, aduh pokoknya ya kayak ada ketakutan naik berat gitu, badan kan. Iya gitu ya. Kemudian kayak terlalu obses gitu sama berat badan, sama makanan. Terus kemudian secara nggak sadar tuh perlakuan kita terhadap makanan itu jadi tidak sehat. Kita kayak membanding-bandingkan tiap makanan, padahal makanan itu nggak ada yang spesifik yang ajaib buat kita kurus, buat kita gendut, nggak ada gitu. Boleh. Nah, memang ada tipikal makanan tuh yang punya gizinya seimbang, ada semuanya tuh dapat. Ada juga yang tipikal yang makanan tuh emang ya gizinya tuh mungkin ada beberapa makronutrisi atau mikronutrisi dia kurang, tapi dia sifatnya kita bahagia kan kita makan kan. Contohnya aja kita sebut aja lah donat gitu, apalagi ya tipikal makanan-makanan soul food kita lah gitu kan. Ya, ice cream. Kok dalam pengaturan pertama kita masukin makanan tersebut. Iya, es krim masih boleh kok. Nggak ada diet itu kalau orang mikir makanan harus hambar, nggak bisa makan ini itu lagi, nggak bahagia hidupnya pasti. Masa tiba-tiba yang kita suka dulu, kita tiba-tiba kita larang.
Kan itu ada nama psikologi efek ya, apa sih namanya? Kayak anak kecil kalau kita ngelarang sesuatu, jatuhnya kita larang sesuatu, malah dia jadinya mau ngelakuin hal yang kita larang kan? Benar. Iya kan, sama kayak kita kalau misalnya kita begitu sama diri kita tuh juga punya sisi rebelnya itu sendiri. Iya, benar banget. Ya misalnya aja nih kayak kita melarang diri kita dalam waktu 3 bulan nih untuk makan ini itu ya, misalnya nggak bisa makan es krim lah, nggak bisa makan roti lah, nggak bisa makan donat. Nanti tuh pada akhirnya akan tiba suatu masa kita bakalan balas dendam. Dan balas dendamnya tuh membabi buta. Iya, bener-bener aku dan membabi itu, buta, kayak nggak makannya tuh nggak kayak manusia normal gitu. Maksudnya kayak kita lapar. Bener ya, banget. Lapar itu seperti gini deh. Kayak kita nggak makan berhari-hari gitu. Iya, gitu ya. Bisa sampai kayak gitu kan gitu. Iya, aku sempat masuk fase seperti itu waktu itu. Sempat fase yang namanya kan aku ada beberapa restrict makanan, kemudian karena aku nggak tahan, mungkin karena aku lagi banyak pikiran atau ya namanya dalam hidup tuh pasti ada ups and downs ya namanya kan. Jadi tiba-tiba ya pengen aja makan itu ya kan, karena tubuh kita punya mekanisme dia tersendiri tuh, karena tubuh kita nggak nyaman, tubuh itu kasih sinyal supaya yang paling dekat adalah makanan biar dia merasa lebih baik lagi gitu. Nah, namun kadang-kadang kan orang suka lupa nge-korelasiin itu pada makanan terus, padahal kan sebenarnya bisa dilakuin dengan aktivitas lain, misalnya pergi jalan, pergi olahraga, bicara ngobrol seperti ini sama teman, sama keluarga, itu juga bisa meningkatkan hormon bahagia kita gitu. Namun kadang-kadang kan karena orang nggak dapetin itu dari lingkungannya, bisa jadi dia mempunyai suatu relasi dengan makanan itu terlalu obsesif itu tadi. Jadi ya apa namanya? Jadi aku masuk ke pola restrict binge cycle gitu. Jadi aku makan banyak misalnya kan, terus aku merasa bersalah gitu kan. Besoknya aku restrictnya itu bisa dengan aku nggak makan pagi, atau kayak intermittent fasting ya, iya jatuhnya gitu, atau apapun itu namanya kan diet culture ya. Yes. Sebenarnya kalau jika teman-teman ngalamin hal tersebut, pertama teman-teman terima dulu, teman-teman sudah lakuin ini, maafin diri teman-teman kalau teman-teman merasa bersalah sama diri teman-teman untuk lakuin itu, dan itu nggak perlu teman-teman sedih dengan lama gitu. Ya udah, sesali ya terus sesali yang teman-teman ya adalah apa sih yang mesti aku solusinya yang aku harus lakukan untuk bisa mengembalikan pola yang sebelumnya. Itu aja, move on dari yang sebelumnya, fokus pada masa saat ini dan kedepannya gitu. Dan itu memang butuh waktu sih supaya bisa ngeperbaiki pola mindset yang mindset mindsetnya ya. Balik lagi ke mindset kita nih ya. Iya, oke. Berarti dari yang aku tangkep sebenarnya untuk pola makan ini, kalau buat Kak Hana, kita nggak usah terlalu yang gimana-gimana ya, pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja. Menarik sih sebenarnya, karena kalau sekarang kan udah canggih ya, jadi ada aplikasi untuk ngitung kalori itu ya. Untuk ngitung kalori. Gimana sih sebaiknya Kak Hana gitu? Karena aku juga banyak dapat pertanyaan dari teman-temanku, dari banyak orang sih sebenarnya. Gimana sih kita sebaiknya dalam sehari itu makannya tuh gimana gitu? Paginya tuh sebaiknya makan apa, siangnya makan apa, malamnya makan apa, dan apakah memang kita harus menghitung kalorinya di akhir hari nanti gitu? Misalnya dalam hari ini malam-malam terus kita journaling gitu, apakah itu memang penting atau gimana gitu? Kalau misalnya teman-teman masih awal, sebenarnya untuk mempelajari cara menghitung kalori, mempelajari nutrisi itu sebenarnya ada benefitnya. Jadi teman-teman bisa tahu mana makanan yang sifatnya tuh gizinya sudah seimbang, dapat karbohidrat, protein, lemak baik ataupun yang lain-lainnya itu. Namun nanti jangka panjang kan mungkin teman-teman ada orang yang mungkin bisa dia jangka panjang pakai
apa sebenarnya timbangan makanan itu ya. Namun kadang-kadang kan ada momennya di hidup kita, mungkin lagi ada kerjaan di luar kota misalnya, kan nggak mungkin ya. Ada beberapa orang, ada sih yang aku lihat yang bawa timbangan juga, namun kan ada juga yang enggak, ya kebanyakan kan nggak bawa ya gitu kan. Iya benar. Intinya sih lebih kayak lebih mindful aja. Kalau misalnya nggak mau hitung kalori, bisa teman-teman fokus aja makanannya itu lebih ke whole foods atau makanan yang bentuk makanannya itu masih dalam bentuk asli. Misalnya kan makanan itu ada whole foods, processed food ya gitu. Ingat aja ya, kalau proses betul yang sudah berubah jauh dari bentuk aslinya. Misalnya makanan ayam. Ya kalau misalnya whole foodsnya bisa jadi ayam apa kek gitu. Paling prosesnya kan ayam goreng, ayam bakar ya gitu kan. Masih bentuknya bentuk ayam gitu kan. Namun kalau misalnya sudah berubah bisa jadi seperti bakso, sosis, ya kan bentuknya sudah berubah gitu ya. Ya, jadi makanan itu kalau sudah diproses banyak, itu dia pasti nutrisinya akan hilang kan, karena ada proses pemrosesan tersebut. Teman-teman masih boleh kok makan yang proses food tadi, namun usahain dengan prinsip-prinsipnya itu boleh 80 atau 70 ya, 80 aja ya. 80% dari keseluruhan pola diet teman-teman itu fokus ke whole foods. 20% masukin makanan yang teman-teman suka. Jadi kita nggak ngerasa makanannya itu clean eating 100%, tapi kita masih bisa menikmati makanan yang kita suka. Jadi nggak perlu kayak ada terms of cheating atau apa gitu kan. Kadang-kadang kalau di aku ya, cheating itu kan kita mikirnya curang. Pasti mindsetnya dalam benak kita kan curang itu sesuatu hal yang tercela, negatif. Jadi kalau kita makan hal tersebut kayak cheating, ya mungkin ada beberapa orang sih bisa ya kayak gitu ya. Mungkin kadang-kadang kan ada orang ngelakuin pola diet yang agak lebih ketat, mungkin dia ada ikut kontes binaraga, itu bisa jadi kan ada time-nya ya itu. Namun kalau misalnya teman-teman cuma hanya untuk memperbaiki pola makan teman-teman, ya menurut aku sih nggak perlu yang segitu restriktif, tapi ambil aja prinsipal itu 80% itu. Iya, nanti tubuh teman-teman tuh bekerja sendiri tuh untuk mengekomposisi di tubuhnya sendiri. Ditambah juga olahraga ya itu ya. Kadang orang mikir, Kak, aku pengen turun berat badan tapi nggak mau olahraga gitu. Sebenarnya kalau untuk turun berat badan ya itu bisa tanpa olahraga. Namun alangkah lebih baiknya kalau kita olahraga. Karena gini, kalau kita makannya cuman mengurangi makan, nanti lama-kelamaan tuh lemas nanti, karena tubuh kita kan metabolisme beradaptasi tuh dengan pola makan kita yang baru lebih sedikit. Belum lagi yang kurang bisa jadi kan nggak 100% masalah lemaknya, masalah ototnya gitu. Jadi itu gunanya. Nanti lah kita bicara tentang olahraga. Jadi kalau diet seperti itu lah ya. Iya, Kak Hana nih langsung masuk ya. Padahal aku belum menyampaikan pertanyaannya nih. Ya, itu jadi kemana-mana. Kayaknya kita udah sefrekuensi banget nih ya hari ini, Oke, menarik nih. Tadi kalau bicara tentang olahraga ya, kalau zaman sekarang tuh kan banyak yang maunya praktis aja gitu ya, mau kurus tapi nggak mau effort yang nggak mau olahraga, nggak mau gerak lah, maunya rebahan tapi bisa kurus. Nggak mungkin lah ya gitu ya. Nggak mungkin. Kalau aku sebagai millennials and you are a Gen Z ya. Pokoknya between that lah ya. Kalau menurut aku ya, menurut pandanganku semua sesuatu yang kita harus dapatkan itu harus ada usahanya, harus ada effortnya gitu ya. Benar gak ya Gen Z seperti itu ya? Benar sekali. Benar Bu. Benar. Jadi kalau gimana? Karena gimana ya? Mungkin karena kita hidup di zaman banyak kemudahan ya dengan teknologi. Iya kan, teknologi yang sudah canggih dari yang sebelumnya. Jadi kita karena terbiasa hidup dengan itu, orang mencari cara dengan cara yang instan dan cepat tadi. Karena sudah banyak kemudahan yang didapat. Padahal sebenarnya kalau ingin mencapai sesuatu emang butuh effort dulu, butuh usaha dulu. Dan jangan lupa sabaran juga. Jadi sabar dulu, jangan
membuktikan hasil dengan cepat, itu dia. Setiap orang itu benar. punya timingnya masing-masing. Jadi ada Iklan. Ada iklan. Iya, ada iklan. Ada timingnya masing-masing. Ya, ada timingnya masing-masing. Mungkin ada teman-teman di luar sana, ada yang temannya lainnya bisa cepat turunnya. Namun kadang-kadang kita berkecil hati ya, kok aku belum juga ya, kok aku turun sebulan 2 kilo misalnya. Padahal teman-teman lebih bagus sebenarnya sih pelan gitu aja, karena kita nggak tahu apa yang kita lihat di misalnya di Instagram gitu kan, di media sosial atau yang di luar sana. Kita nggak tahu apa yang pola dietnya itu benar atau enggak, caranya benar atau enggak. Kadang-kadang bisa jadi dia ngelakuin hal yang instan dan tidak baik untuk kesehatan jangka panjang, ya kan. Jadi bisa 2 bulan, sebulan itu 2 kilo. Itu malahan kalau untuk orang dalam penelitian ya, yang aku baca itu normalnya segitu sebenarnya. Sebulan itu 2 kilo ya berarti ya? Sebulan itu 2 kilo. Itu kalau misalnya emang range berat badannya itu mungkin sudah tidak masuk kategori obesitas atau apa gimana ya. Itu turunnya emang bakalan perlahan, karena tubuh kita punya istilahnya homeostasis, keseimbangannya sendiri kan gitu kan. Nggak mungkin kan misalnya kita cepet dulu kan, terus cepet lagi, nggak mungkin kan kalau cepet terus nol dong nanti. Iya turunnya ya kan. Dia pasti mempertahankan yang semestinya, yang seharusnya untuk dia sehat gitu kan. Ya kan? Pantesan ya dulu itu waktu pas aku diet itu aku mulainya waktu itu 67 apa 65 aku lupa. Tapi di awal-awalnya cepet banget ya turunnya, di awal-awal banget ya. Terus aku stuck itu di 62. Kok lama banget ya bawaannya nih, rasanya dari 62 ke 60 tuh nggak secepat yang kemarin itu gitu ya. Lama banget gitu. Terus nanti aku nggak nimbang waktu itu, aku nggak nimbang sampai 1 minggu apa 2 mingguan ya, aku lupa. Jadi habis itu pas aku timbang lagi tuh ternyata udah di 58. Iya kan? Terus aku kaget kan, gak ditimbang-timbang malah turun dia gitu. Iya. Kan aku gak nimbang aja gitu. tapi dari 58 ke 57 itu lama banget sumpah. Itu sampai hampir 1 bulan kayaknya ya. Waktu itu wajar sih sebenarnya. Wajar sebenarnya, karena aku juga pun dari 69 kan turun ya, dari 69, 68, 67 sempat stuck gitu, 67 stuck tuh. Nanti ada naik lagi, turun lagi dari 65, 64. Oh, minum dulu 64 ya? Lama tuh. Minum nggak apa-apa Bu. Iya, stuck lagi kayak gitu sampai 63, 62 stuck lagi. Ada juga naik lagi, kayak naik turun dia aja sifatnya tuh nggak linear kok teman-teman. Iya, nggak ada sifatnya. Kalau untuk tubuh kita itu kan emang gimana ya, sifatnya kan elastis lah jatuhnya, bukan yang statik kayak robot ya, kita bukan robot. Ya robot nggak mungkin kan ya, kita tuh ada masanya sendiri, ada masa air, masa otot, masa lemak ya. Kita masukin makanan kan beda-beda tiap harinya, jadi itu banyak berpengaruh sih. Belum lagi stres teman-teman, misalnya stres atau pola tidur kurang, itu berpengaruh juga sih ke pola makan kita. Karena aku ngerasa kalau untuk pola tidur, kalau kita sering begadang, sering kurang tidur, itu benar-benar bisa, ada tipikal orang yang nafsu makan turun, ada tipikal orang nafsu makan naik. Jadi pada saat kita istirahat sama pola tidur itu tubuh kita sebenarnya melakukan proses regenerasi sel dan juga perbaikan hormon itu. Jadi hormon itu istirahat itunya ya, mencoba mengembalikan keseimbangannya. Namun kalau kita kurang tidur, jatuhnya ya hormon kita jadi naik turun. Jadi hormon, ada namanya hormon, aku lupa ya, ini nggak tahu kembali atau gimana, bisa teman-teman cari di Google mungkin ya. Ada namanya hormon lapar, hormon ghrelin, sama hormon kenyang, hormon leptin. Jadi kalau kita kurang tidur, hormon ghrelin kita itu naik, hormon lapar naik, hormon kenyang atau hormon leptin kita itu turun. Jadi ya otomatis ya teman-teman bisa simpulkan kan, kita jadi lebih lapar dan bisa kok nggak kenyang ya, tapi kita makan udah banyak nih, tapi kita kok kenyangnya lebih lama dari sebelumnya gitu. Bisa jadi teman-teman evaluasi, bisa jadi kok untuk teman-teman udah mengatur pola makan,
coba lagi mengevaluasi pola tidur teman-teman sudah cukup nggak gitu. Kalau misalnya belum cukup, coba disesuaikan lagi, karena pola tidur itu sangat pentingnya dengan pengaturan pola makan dan olahraga. Berarti sebenarnya bisa kita sebaiknya memang harus ada jurnalnya ya sebenarnya. Biar kita bisa mengevaluasi apakah pola, misalnya ada pola yang buruk nih, misalnya dalam 1 minggu itu kita sering begadang lah, sering makan ini yang manis-manis gitu ya. Bisa jadi ya. Iya, bisa jadi. Dampaknya ke tubuh kita tuh apa gitu. Jadi kita bisa recall kembali dari jurnal tadi ya. Menariknya seperti itu ya. Oke. Nah, tadi Kak Hana sempat nyinggung olahraga. Nah, olahraga yang seperti apa sih yang Kak Hana lakukan sehingga sempat di berat badan impianku 40, aku sih bukan 47 ya, 48 ya berat badan impianku. Tapi sekarang mindsetnya nggak gitu lagi sih. Iya, jangan ke tipikal berat badan sih. Iya. Nah, olahraga yang seperti apa sih yang Kak Hana lakukan gitu sehingga bisa kayak gitu dan bisa sustain dan bisa lebih baik lagi bahkan sampai hari ini? Sebenarnya itu disesuaikan sama tubuh teman masing-masing ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman itu sebelumnya jarang banget olahraga, pasti berat rasanya di awal ya. Jadi startnya itu misalnya teman-teman badannya mungkin udah masuk kategori obesitas, otomatis ya loncat kayak gitu pasti lebih berat kan. Susah ya. Ya susah. Jadi ya kalau misalnya nggak kuat loncat, ya udah dimodifikasi aja. Banyak kok, misalnya mulai yang paling mudah itu jalan kaki misalnya. Ya jalan kaki misalnya kan. Kalau misalnya nggak mau, lututnya belum kuat lagi gitu, badannya belum kuat untuk nahan beban segitu. Karena aku aja kadang ngelihat orang yang obesitas itu bisa olahraga aja, itu kayak menginspirasi aku sebenarnya. Karena membawa beban segitu tuh pasti berat banget. Jatuhnya tuh kayak coba dibayangin deh, ini misalnya badan aku nih, aku tambah beban berapa kilo gitu, itu berat loh, minta ampun. Jadi teman-teman yang di sana itu emang lagi proses journey-nya dari badannya segitu, itu teman-teman mesti dukung seharusnya. Ya, tadi pada saat itu aku ngelakuin itu saat sih olahraga, jalan kaki, kemudian kalau untuk olahraga tuh cari aja olahraga yang teman-teman nikmatin aja dulu, yang kira teman-teman nggak ngerasa berat di awal tapi tetap ngenantang teman-teman kayak gitu. Ya, misalnya aku karena suka tipikal dance, dulu Zumba dulu awalnya. Terus ya dulu Zumba dulu awalnya. Kalau misalnya teman aku suka Zumba nggak apa-apa gitu, atau home workout banyak kok di luar sana di YouTube. Tapi teman-teman harus berpikir kritis. Jadi kenali tubuh teman-teman sendiri, jangan sampai teman-teman terlalu badannya tuh udah capek banget, ya udah kayak ngos-ngosan, istirahat dulu, jangan dipaksain. Jangan dipaksain ya. Iya, jangan dipaksain. Kalau dipaksain nanti takutnya kan ya buyang teman-teman, bisa mual, muntah atau apa kan. Itu kadang-kadang kalau terlalu over banget emang ada hal-hal kayak gitu. Tapi nggak apa-apa gitu kan. Atau misalnya kalau aku saranin emang kalau badannya belum kuat untuk angkat beban sendiri ya, misalnya kayak beban sendiri kayak push up kayak gitu, ya start sama gerakan yang tadi aja. Namun kan lama-lama teman-teman ngerasa tuh badannya lebih ringan, baru bolehlah mulai dengan melatih kekuatan atau melatih otot. Karena melatih otot sama melatih kekuatan tuh benefitnya lebih besar sebenarnya dari kardio sebenarnya teman-teman. Bukan berarti kardio nggak berguna, bukan. Dua-duanya penting. Tapi kalau misalnya teman-teman punya goal untuk nge-shaping badan teman-teman dan untuk memperbaiki metabolisme teman-teman, sebenarnya melatih beban atau kekuatan otot itu benefitnya besar sekali. Itu yang aku lakuin sampai sekarang. Banyak ya sebenarnya ya, kalau kita bicara tentang olahraga ya, ada banyak juga di YouTube yang ya kalau dulu pas aku diet itu kan tahun 2000 berapa ya? 2016 ya? Iya, 17. You remember me. Aku ingat dengan perjuangan kakakku. Keras sekali teman-teman. Aku salut udah tuh ngeliatnya. Dulu itu aku coba ikut, cuman akunya aku menyerah di awal jadi. Nah, ya emang butuh ini ya sebenarnya
dari Dari diri sendiri ya, dulu. dari diri sendiri, Ya. nggak bisa dari kita lihat orang lain tuh nggak bisa gitu ya. Ya, Nah, bisa. jadi waktu itu bicara olahraga, kalau dulu itu nggak banyak tuh kayak sekarang kita bisa scrolling di YouTube itu banyak Ya, banget di ya. YouTube banyak, Ada di channel, IG banyak, TikTok iya. sekarang, banyak banget Banyak kontennya. banget gitu ya. Bahkan Iya. vlogger-vlogger YouTuber Indonesia pun juga sekarang udah banyak yang bikin Iya. gitu. Jadi nggak pusing lagi tuh sama bahasa Inggris kalau nggak suka bahasa Inggris. Iya, kalau teman-teman ya. susah cari konten yang bisa dengan bahasa Inggris, banyak kok konten kreator yang bergerak di bidang fitness dan diet itu udah banyak kok sekarang, bisa dicek langsung Iya. teman-teman. Kalau dulu nggak segampang hari ini Iya. gitu. Nah, benar-benar. bukan bermaksud membanding-bandingkan, tapi iyalah kita bisa kok gitu. Kita bisa untuk membangun budaya hidup sehat gitu ya, membangun pola hidup sehat gitu. Kita ada banyak resource juga sekarang ya. Jadi bisa kita ikutin dan benar-benar. Bahkan juga ada yang menginspirasi satu sama lain gitu ya. Iya. Jadi ya luar biasa banget lah kalau sekarang ya kita lihat ya. Oke, mungkin ada banyak ya yang bisa kita lakukan untuk olahraga nih Kak Hana. Nanti aku colek Kak Hana aja deh kalau mau ada part 2 atau Kak Hana mau boleh. Aku dengan senang hati. Kalau Kak Hana mau bikin ada channel YouTube-nya, bisa kita subscribe juga ya untuk tutorial olahraga yang low impact atau yang high impact atau banyak lah gitu ya, banyak yang disesuaikan dengan fitness level teman-teman lah ya. Itu dia. Jadi intinya lakuin pola olahraga itu yang disesuaikan dengan fitness level masing-masing dan enjoy it ya. Okay. Harus enjoy, benar. Nah, Kak Hana, berarti sampai hari ini masih diet kah? Kalau diet yang gimana nih? Menurunkan, kalau tujuannya sekarang mungkin lebih ke maintenance ya, istilahnya nggak yang menurunkan lagi, enggak sih. Aku sekarang lebih ke maintenance, malahan pengen naikin massa otot lagi karena aku pengen jadi cewek strong gitu kan. Maksudnya gini deh, karena aku ada ngelihat bukan channel sih, adalah konten kreator gitu, orang luar tapi hijabers juga lah, istilahnya muslimah, dia itu bisa ngangkat beban ya besar lah gitu. Jadi aku pengen gimana ya, aku nggak, mungkin banyak kontroversi ya bahwa kayak perempuan hijab itu gimana gitu, tapi aku pengen punya ngasih makna positif kalau perempuan muslimah khususnya itu bisa kok push diri mereka ke versi diri mereka yang terbaik gitu. Misalnya kayak aku kenapa aku olahraga, karena aku ngerasa banyak benefitnya, lebih gimana ya, sehat lebih tentunya, pola tidur juga lebih nyenyak gitu, lebih enak badannya, terus mental aku lebih stabil. Ya walaupun ada juga ya namanya naik turun, tapi jatuhnya tuh mood aku nggak moodian gitu seperti sebelumnya, itu juga. Terus ketika kita olahraga pun juga kita senang nggak sih, bahagia nggak sih setelah kita olahraga, iya kan? Jadi karena perasaan bahagia itu aku jadinya semacam adiktif gitu. Aku suka nih kepada itu, kayak ngerilis energi kayak toksin di tubuh aku, itu dia. Makanya. Oke, berarti gitu ya teman-teman. Kalau ini untuk olahraganya nggak usah berpikir terlalu gimana-gimana yang berat-berat, yang penting kita mulai dulu dari apa yang gerak kita suka aja ya. dulu. Oke, yang penting bergerak gerak ya aja dulu. Start now, jangan usah pikir kemana-mana. Aku bingung ini. Yang penting udah mulai terus seiring berjalan waktu tuh teman-teman belajar. Intinya dalam itu teman-teman cari juga info, jangan sampai meleset juga. Tapi teman-teman sudah mulai, nanti udah ngerasa sudah mulai, coba konsisten lagi ya gitu. Misalnya intinya tuh konsisten, show up aja gitu. Nggak usah menantikan hasil yang cepat. Nikmatin prosesnya. Nanti kalau misalnya teman-teman nikmatin proses, tidak berekspektasi apa-apa pada hasilnya itu akan datang dengan sendiri, yang bonus lah istilahnya. Itu terasa jauh lebih indah
kayak seperti itu. Iya, daripada dari awal tuh pengen targetnya turun berat badan, mending itu bonus Kita aja nggak ya. sabaran nyerah di tengah, kan nggak itu ya. That's right. I get the point, man. Oke, terakhir nih Kak Hana, mumpung baterai laptopku udah 18%. Wah, nggak terasa nih. Ini waktunya bukan dihitung dari jam nih ya, tapi dari baterai laptop. Sorry. Oke, Bu. Chargernya juga jauh soalnya. Oh ya. Aku mau ini dong, Kak Hana ngasih pesan-pesan apa buat teman-teman kita di luar sana about the perspective of diet, or apa sih yang pengen Kak Hana sampaikan buat mereka di luar sana? Kalau untuk pesan aku sih teman-teman, jika teman-teman pengen mulai mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, mulai aja dari sekarang, nggak usah ditunggu besok. Kalau ditunggu seperti itu nggak akan mulai-mulai teman-teman. Mending ada satu kata itu, without commitment itu kita nggak akan mulai, dan without consistency kita tuh nggak bakalan berjalan, tidak bakalan disiplin. Jadi yang menentukan kapan teman-teman mulai, kapan yang memotivasi teman-teman, yang mendisiplinkan teman-teman, ataupun biar teman-teman konsisten, itu teman-teman sendiri yang nentuin gitu. Jadi ketika kita slip, ya udah balik lagi back on track kayak gitu. Karena sifat hidup itu naik turun, nggak ada namanya tuh bagus saja. Pasti ada nanti udah bagus turun lagi sedikit, terus naik lagi sedikit. Yang pentingnya tuh ketika kita down itu sasa kritikal gitu sebenarnya. Ingat lagi tujuan awal teman-teman kenapa ngelakuin hal tersebut. Nanti kalau teman-teman ingat tujuan awalnya, teman-teman semangat lagi kok gitu. Dan kalau misalnya teman-teman butuh motivasi, banyak kok di luar sana tuh yang cerita hidupnya itu menginspirasi kita semua. Tapi intinya itu konsistensi itu yang penting sih sebenarnya. Luar biasa, komitmen and consistency ya. Oke. Oke. Mungkin sekian dulu Kak Hana. Terima kasih banyak atas sharingnya yang sangat luar biasa, yang tentunya aku jadi semangat lagi. Sebenarnya aku juga sekarang lagi butuh motivasi juga nih untuk kembali pola hidup sehat lagi gitu ya. Karena kemarin itu ada yang harus diperjuangkan sehingga tidak memperhatikan lagi yang namanya asupan, dan asupannya sih dipikirkan ya, cuman mungkin olahraganya yang agak kurang gitu ya. Gitu. Jadinya ya naik berat badannya gitu. Nah itu normal kok. Jadi gak usah disesalin sih teman-teman. Ya naik normal kok. Aku juga ada masa naik dulu. Jadi kalau teman-teman, kadang lihat timbangan itu kan kita suka ngerasa kan pasti naik kayak gitu kan. Jadi kita perlu menormalisasikan bahwa turun naik berat badan itu normal, dan jangan lihat progres itu angkat gede itu. Kita bisa lihat aja dari pola tidur teman. Enggak, kalau untuk melihat progres tubuh teman-teman, pakai aja baju lama teman-teman, atau pakai lingkar. Misalnya teman-teman udah ngelakuin berapa lama itu, terus ditimbang tetap ya, atau naik tetap lah gitu, tetap. Tapi bajunya lebih longgar. Itu malahan progresnya lebih bagus kayak gitu, karena bisa jadi tubuh teman-teman massa lemaknya turun, massa ototnya naik. Makanya kalau orang dengan massa ototnya lebih tinggi, misalnya kan massa lemaknya lebih rendah, badannya ramping, padat gitu, fit lah istilahnya, ya kan? Sip. Banyak banget dapat insight dari Kak Hana. Mungkin kita bakalan ketemu lagi di part 2 ya. Kita jadwalin lagi kapan-kapan. Bersemangat saya soalnya. Oke, siap. Ditunggu konten-konten kreatif dari Kak Hana juga. Ya, pasti kita penasaran sama Kak Hana nih. Gimana pengalaman pribadinya, kemudian olahraganya gimana, makanannya apa gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah join hari ini bareng aku, Friska, dan Kak Hana di Fris Talk. Dan sampai jumpa lagi di sesi sharing selanjutnya. See you on my next
video. Bye. Sampai jumpa lagi, Kak Terima Hana. kasih Kak. Thank you for having me. Terima kasih You're Kak. Lanjutin sama welcome. video inspirasi ya untuk teman-teman semua. Siap. Terima kasih. Mm-mm.